Ya, untuk kali ini kita khusus buat video yang santai-santai saja ya. Lantaran beberapa hari ini saya agak repot banyak pekerjaan. Jadi belum bisa membuat atau mengupload video terbaru ya. Nah, jadi ini pas lagi ada waktu mungkin 1 jam ya, yang luang sedikit. Jadi saya ingin membalas seputaran komentar-komentar sering yang masuk ke channel saya ya, baik dari komentar dari pemakai TV langsung ya, ataupun bagi teman-teman pemula khususnya di bagian servis TV. Nah, jadi saya sudah sharing kemarin, sudah saya filter beberapa pertanyaan yang masuk ke komentar itu. Jadi mungkin nanti hanya beberapa saja yang bisa saya jawab di video ini ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya. Ya, jadi nanti di sini saya bagikan jadi 2 bagian. Yang pertama nanti khusus pertanyaan-pertanyaan konsumen pemakai ya. Jadi pemakai selama ini banyak juga sering bertanya. Lalu yang kedua nanti saya akan jawab pertanyaan seputaran pertanyaan tentang servis TV ya. Nah, jadi yang pertama saya jawab dulu pertanyaan seputar konsumen. Jadi sering ada yang bertanya, "Bang, TV kalau diperbaiki biasanya kalau diservis awet atau tidak?" Gitu. Nah, itu sering ada muncul di pertanyaan saya ya. Kadang, "Oh, TV saya gambarnya ngeblank, bergaris-garis. Gambarnya berbayang, apakah awet diperbaiki kalau rusaknya seperti itu, Bang?" Katanya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya ini kalau masalah perbaikan TV awet atau tidaknya itu semuanya tergantung dari yang pertama, tergantung dari kualitas pengerjaan teknisinya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung juga dari perawatan oleh pemakainya sendiri. Nah, jadi masalah awet atau tidaknya diperbaiki itu ya tergantung dari mekaniknya, tergantung dari teknisinya yang memperbaiki. Karena kadang beda teknisi ya, beda teknisi A, teknisi B, teknisi C ya, dan seterusnya itu berbeda juga cara dia dan kualitas dia memperbaikinya. Nah, tapi yang sering banyak pertanyaan, gambar TV saya ngeblank, diperbaiki tahannya cuma 1 bulan, kadang seminggu udah rusak katanya. Kadang ada juga yang bilang, "Oh, TV saya diperbaiki hari itu gambarnya bergaris-garis, berbayang, ngeblank, tapi awet kok sampai bertahun-tahun." Ada juga yang komen seperti itu. Nah, jadi kalau masalah awet atau tidaknya ya tergantung teknisinya yang memperbaikinya. Yang pertama ya. Karena kadang-kadang beda teknisi, beda juga kualitas dan cara dia memperbaikinya seperti apa. Nah, karena kalau TV-TV ya biasanya yang masuk kemari yang gambarnya ngeblank bergaris-garis itu biasanya konsumen saya kebanyakan kalau dia punya TV lagi dia bawa kemari dengan kerusakan yang sama. Contohnya saya mungkin memperbaikinya tahun 2015 ya, mungkin gambarnya ngeblank. Nah,
saya perbaiki. Nah, nyatanya bagus, katanya awet, bisa sampai 3 tahun katanya. Oh, TV saya udah sampai 2 tahun bang, masih awet itu, gambarnya masih bagus katanya. Ada juga yang seperti itu, dan dia juga bawa kembali kemari TV-nya yang lain yang rusak seperti itu. Nah, ada juga dia katanya, oh saya pakai cuman 6 bulan bang, rusak lagi katanya. Nah, ada juga seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan selama saya servis ya, mungkin kalau hitungan nggak sampai sebulan itu nggak pernah sih. Mungkin walaupun ada pernah katanya 2 minggu kumat lagi, itu mungkin sekitar 3% persentasenya dari 100% ya. Nah, jadi sangat jarang sekali sih kalau hitungan minggu. Nah, kalau di persentase kan mungkin kalau rusak yang gambar ngeblank, gambar bergaris, itu biasanya dari 100% ya, biasanya tuh 65%, 70% itu rata-rata di atas 1 tahun. Nah, yang awet. Itulah yang saya sebut tadi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, kadang ada juga sampai 5 tahun pun katanya masih awet. Belum rusak lagi. Nah, selebihnya 30%, sekitar 25% itu hitungan nggak nyampe setahun. Nah, jadi antara 100% itu dia 65%, 70% itu di atas 1 tahun ya. Yang dia 25% itu nggak nyampe setahun, sekitar 3% atau 4% itu nggak nyampe 1 bulan. Jadi jarang sih saya jumpai yang dia rusaknya lagi itu belum sampai 1 bulan, itu jarang ya. Nah, karena langganan servis saya kemari itu rata-rata langganan konsumen lama, jadi semuanya pasti ada komunikasi lanjutan gitu. Jadi kalau memang dia awet atau tidak TV-nya saya pasti tahu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi dibilang masalah awet atau enggak awet itu ya faktornya seperti itu tadi. Tergantung teknisinya. Lalu yang kedua faktor keberuntungan juga ya. Kalau memang teman-teman beruntung, konsumen kadang ada yang awet. Bisa bertahun-tahun puas lah gitu. Terus yang ketiga, tergantung dari cara pakai teman-teman gitu. Jadi kalau dia pemakaian TV-nya non-stop mungkin ya, ataupun dipakai untuk PS mungkin, atau untuk layar monitor komputer atau CCTV, dia kan kerjanya itu jamnya kan lebih banyak, jam operasinya itu kan lebih banyak ya ketimbang dipakai hanya untuk menonton TV doang. Jadi berbeda daya tahannya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, biaya ganti layar berapa ya bang? Jadi ada yang sering nanya biaya ganti layar panel. Nah, jadi ada yang sering layar TV-nya pecah atau retak ya. Jadi dia nanya biaya ganti layar. Jadi untuk biaya ganti layar TV ya, panel TV yang ngeblank bergaris, kalau diganti, seandainya ganti layar panel satu set tinggal pasang, itu biasanya kalau baru itu sekitar 80% dari harga TV. Nah, jadi berapalah TV yang teman-teman beli dari toko contohnya. Jadi harga biaya ganti layarnya itu 80% lebih. Ya. Nah, makanya kadang-kadang konsumen jarang yang mau ganti layar TV yang baru karena harganya banyak yang bilang terlalu mahal gitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Masuk kita yang pertanyaan ketiga, biaya servis TV. Nah, ini sering banyak yang nanya ini di kolom komentar. Jadi untuk yang pertanyaan seperti ini sebenarnya saya bingung mau jawabnya seperti apa ya. Nanya biaya servis TV.
layar ngeblank, layar bergaris katanya. Oh, TV saya layarnya bergaris bang, ngeblank, nggak keluar gambar katanya, gambarnya berbayang gitu. Jadi biaya servisnya berapa ya kira-kira gitu. Nah, jadi untuk biaya servis TV ini nggak bisa saya sebutkan peak biayanya berapa sekian gitu, nggak bisa. Nah, karena ya namanya juga biaya servis ini kan privasi dari seorang teknisi itu, jadi nggak bisa saya patokkan oh sekian sekian. Nah, kadang beda daerah ya, beda provinsi, beda kota, beda keadaan dan situasinya juga, itu yang membuat perbedaan biaya servisnya. Nah, jadi banyak faktor. Nah, contohnya cuma yang bisa saya jabarkan mungkin range-nya. Bisa dibilang antara-antaranya ya, antara-antara sekian sampai sekian gitu. Bukan harga peaknya. Nah, jadi untuk biaya servis TV yang rusak di bagian layar ya, contohnya hilang gambar ya, hilang gambar ngeblank ya, bukan gambar gelap, berbeda. Jadi untuk gambar ngeblank, bergaris-garis, gambarnya bergetar ya. Kalau untuk TV 32 inci, kalau daerah saya ya, itu daerah saya. Kalau 32 inci TV-nya jenisnya analog, itu biasanya antara 2,5 sampai 650. Itu di daerah saya, Sumut. Mungkin daerah lain mungkin berbeda, mungkin beda teknisinya juga, beda biaya servisnya. Nah, ya jadi nggak bisa disamakan. Itu untuk 32 inci yang analog. Kalau yang 43 inci, 40 sampai 43 inci yang analog, saya kalau yang 43 inci biasanya yang analog, digital sama TV yang Android yang spek 4K Full HD pun biasanya beda. Nah, kalau untuk 43 inci yang dia TV-nya analog ya, belum Android, belum smart ya, itu biasanya kalau daerah saya itu sekitar 400 ya sampai 900 kalau yang analog. Nah, kalau dia TV-nya udah jenis digital biasanya antara 500 sampai ke 1 juta lah mungkin, seperti itu, atau 1.100.000 paling tinggi biasanya ya, rata-ratanya seperti itu kalau saya dengar-dengar. Kalau untuk yang TV-nya 43 inci, 40 sampai 43 inci yang sudah Android ya, sudah di Google TV, itu biasanya ya sekitar segitu juga lah, antara mungkin 500, 600 sampai 1.200.000. Seperti itu biasanya. Jadi semakin tinggi spek TV-nya mungkin ya, semakin parah juga kerusakannya, maka semakin mahal biayanya. Nah, itu untuk gambar-gambaran saja, range. Nah, jadi beda daerah, beda kota, beda situasinya juga ya, beda spek TV-nya, beda tingkat kerusakannya, berbeda juga biaya servisnya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, jadi nggak jadi patokan ya, jangan nanti oh tempat saya kok murah gitu, tempat saya kok mahal ya gitu. Jadi semuanya berbeda-beda, makanya saya bilang kalau untuk biaya servis TV mungkin saya nggak bisa menjawabnya secara pasti. Itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, yang keempat ya, merek ada juga sering nanya. Ini pun banyak sering pertanyaan di kolom komentar saya ini. Bang, saya mau beli TV katanya. Merek apa yang bagus katanya. Minta rekomendasi dong merek TV yang bagus. Nah, ini juga susah saya menjawabnya ini. Sering banyak pertanyaan seperti itu. Cuma karena saya belum sempat membalasnya karena sibuk, barulah kali ini bisa saya jawab QA seperti ini ya, karena memang ada waktu luang. Nah, jadi untuk merek TV yang bagus, kalau teman-teman mau rekomendasi minta saya merek, saya nggak berani lagi mematokkan merek TV yang bagus dan awet.
Lantaran kemari yang servis TV itu semua merek ada yang rusak. Baik merek Samsung, merek LG ya, merek Sharp, merek Panasonic ya, merek Sony, merek Cina juga seperti Koka ya, merek TCL ya, seperti merek Akari, merek Tenno, Akira ya, Akari, merek Acer ya, merek Sanken, Haier, jadi banyak. Itu pun sering saya jumpai kok di sini nyervis dalam keadaan rusak layar. Jadi kalau untuk merek saya nggak berani menyebutkan merek apa yang awet untuk sekarang ini ya, karena memang kalau untuk awet atau tidaknya mungkin yang pertama faktornya ya, mungkin faktor keberuntungan bisa juga, yang kedua faktor perawatan TV-nya, cara pakai TV-nya bisa juga. Jadi banyak faktor yang membuat TV rusak. Jadi saya nggak berani menganjurkan merek TV. Cuma ini saya menyampaikan secara apa adanya ya. Jadi yang saya sampaikan ini apa adanya. Jadi selama saya servis ya di bagian TV ini, yang paling banyak kemari TV rusak, layar ngeblank, gambar bergaris ya, gambar bergetar ya, itu sejak di atas tahun 2018 ya, itu mendominasi itu merek Polytron. Jadi yang paling banyak di sini sering masuk saya servis TV yang kerusakannya gambar ngeblank, bergaris-garis ya, gambar ungu, gambar bergetar, itu rata-rata kebanyakannya sih paling banyak merek Polytron. Cuma bukan berarti merek Polytron nggak bagus. Lantaran selama ini mungkin ya, entah memang kita sebagai orang Indonesia ini konsumen nggak tahu atau gimana, kurang ngerti ya. Karena sering juga kadang-kadang ada konsumen kemari, oh saya mau beli TV Polytron bang, itu kan brand Jepang katanya. Loh, saya bilang bukan brand Jepang Polytron bu, itu buatan Indonesia, saya bilang. Biasanya awet kok, merek Polytron itu kan buatan luar negeri, buatan Jepang gitu, ada juga ya. Cuma mungkin kita kadang-kadang banyak konsumen juga yang belum tahu kalau memang produk Polytron ini kan produk dalam negeri, buatan Indonesia ya. Mungkin karena memang laris manis penjualannya, jadi kebanyakan konsumen mungkin memang nggak ngerti kalau memang merek Polytron ini memang buatan Indonesia. Cuma kalau di lapangan kan istilahnya kalau merek Polytron ini kan laris penjualan. Bisa dibilang rata-rata sih konsumen tuh di rumahnya saya perhatikan ada TV Polytron 2 biji, kadang ada 2 unit. Tapi kebanyakan memang konsumen yang biasanya servis kemarin rata-rata TV-nya itu merek Polytron. Jadi wajar juga sih yang paling banyak saya servis merek Polytron, karena memang unitnya mungkin lebih banyak ya, lebih banyak di pasaran ketimbang merek yang lain, mungkin seperti itu. Bukan berarti merek Polytron nggak bagus ya. Cuma kalau saya sih secara pribadi mungkin ya, kalau memang dari segi yang pertama mungkin bisa teman-teman cari yang TV-nya yang garansinya panjang. Salah satunya mungkin ya, contohnya seperti Polytron juga, dia kan berani garansi layarnya, panelnya itu sampai 5 tahun ya. Bisa, boleh juga. Cuma bukan berarti karena 5 tahun dia berani garansi artinya awet, tidak. Karena sering juga di sini saya jumpain yang nyervis merek Polytron masih 2 tahun katanya udah ngeblank. Kartu garansinya katanya hilang, nggak bisa diklaim. Jadi kartu garansinya hilang, nggak bisa diklaim, akhirnya dibawa kemari, diservis, diperbaiki. Cuma setidak-tidaknya kan kalau teman-teman masih punya kartu garansinya masih bisa diklaim gratis.
Seperti itu. Bukan artinya karena 5 tahun garansi jadi awet ya, karena seperti itu sering saya jumpai juga yang 1 tahun dia sudah rusak, ngeblank, ada yang bergaris-garis gitu. Jadi untuk merek saya sama sekali nggak berani merekomendasikan setelah satu merek kepada konsumen ya. Nah itu. Tapi kalau masalah keawetannya, kalau memang teman-teman mau awet, kalau tipis seperti ini lebih bagusnya itu ya jangan terlalu sering hidup nonstop lah. Kadang-kadang ya kan sering-sering kita jumpai juga TV orangnya kadang-kadang dipakai malam ya, hidup TV-nya sampai pagi sering lupa matiin ya. Kadang-kadang TV-nya yang menonton orangnya sudah tidur ya. Nah, jadi itu yang membuat jam operasinya mungkin lebih panjang. Jadi usianya juga semakin pendek. Yang kedua, kalau TV-TV seperti ini kalau bisa dihindari sering dilap menggunakan kain basah ya, jangan sering dilap pakai kain lembab. Kalau memang mau dilap mungkin kacanya menggunakan ya minyak telon bisa juga, atau minyak angin. Pakai kapas apa ya, tisu tipis-tipis bisa. Nah, itu untuk pertanyaan ke-4. Ya, untuk pertanyaan yang kelima, ini pun sering banyak yang sering komentar di channel saya. Bang, saya mau servis TV, katanya, alamatnya di mana? Apakah bisa saya kirim unitnya ke sana? Nah, ini sering ada banyak pertanyaan juga di kolom komentar nih. Memang betul-betul belum sempat saya balas ya, karena banyak sekali yang sering pertanyaan yang nggak bisa saya balas satu persatu karena sibuk. Nah, jadi untuk alamat servis kita itu di Sumut, Sumatera Utara. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang mau servis sih bisa, yang dari luar provinsi atau luar kota bisa. Karena saya juga selama ini menerima pengiriman yang servis dari luar ya. Kalau memang teman-teman sabar ya. Lantaran kadang saya juga banyak pekerjaan, jadi mungkin servisan dari luar nggak bisa saya tangani. Karena selama ini banyak juga yang ngirim barang ya. Salah satunya dari Pematang Siantar. Pernah dikirim dari ekspedisi beberapa kali ya. Nah, ada juga dari Indrapura ya, ada juga dari Tanjung Balai, ada juga dari Pekanbaru, ada juga ya, ada juga dari Ubuk Rokan ya, ada juga dari Besitang, pernah juga dari Langsa ya, ada juga pernah dari Aceh PD yang pernah ngirim kemari melalui ekspedisi ya, ada yang pernah ngirim unit bulat-bulat, TV-nya bulat-bulat langsung dikirim ya, pernah juga hanya ngirim mesin kemari, pernah juga. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang mau servis bisa chat melalui nomor WhatsApp di profil saya, sudah saya masukkan nomor WhatsApp di sana, bisa dihubungi. Atau bisa kalau yang dekat bisa langsung antar ke lokasi saya, nanti bisa chat dari nomor WhatsApp juga, bisa saya kirimkan alamatnya lengkap ya. Cuma mungkin kalau nanti saya banyak pekerjaan mungkin agak lambat saya respon, seperti itu. Jadi itu untuk pertanyaan kelima ya. Saya rasa untuk pertanyaan seputar konsumen sudah cukup, itu yang sering saya lihat ada pertanyaan di kolom komentar. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari komentar servis yang sering menanyakan seputaran perbaikan TV. Ya, ini dari sekian banyak yang sudah saya upload video seputaran perbaikan layar TV, ini masih sering aja, masih banyak yang bertanya, Bang, saya sudah ngikutin seperti yang di video ya, tapi nggak berhasil. Jadi di sini ada pertanyaan, TV-nya gambarnya bergaris, ngeblank ya, bergetar.
pokoknya yang kerusakan di bagian layar ya, katanya sudah diperbaiki dengan cara yang di video tapi nggak berhasil. Itu untuk pertanyaan gambar bergaris, gambar ngeblank. Kebanyakan yang sering saya jumpai pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya. Jadi sini saya akan ambil contoh beberapa. Tikon yang model layarnya seperti ini. Ini yang sering paling banyak pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini tikonnya ya, tikon layarnya. Ini udah saya cabut layarnya dari layarnya. Nah, seperti ini. Banyak di merek Polytron dan merek Toshiba. Nah, katanya sudah saya lakukan, gambarnya bergaris-garis, bergetar, udah saya potong jalurnya tapi nggak sembuh. Nah, jadi pertanyaan seperti itu sering masuk ke kolom komentar saya, yang perlu saya sampaikan bagi teman-teman pemula khususnya. Mungkin ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan saat pemotongan jalur ini ya. Sebelum melakukan pemotongan jalur, kalau gambarnya double, bergaris, berubah ungu ya, saat pemotongan jalurnya ini pastikan memang jalurnya itu betul-betul terputus saat pemotongannya ya. Nah, karena terkadang kalau dilihat sepintas menggunakan mata telanjang, dia itu memang terlihat seperti putus saat dipotong ya. Nah, cuma kadang dia memang belum benar-benar terpotong mungkin jalurnya. Nah, itu yang mengakibatkan nggak berhasil dipotong jalur, masih penyakitnya tetap sama. Nah, jadi bisa teman-teman cek dulu saat pemotongan jalur itu, cek dulu menggunakan kaca pembesar atau mikroskop ya. Jalurnya diperbesar dulu, cek jalurnya. Apakah memang betul-betul sudah terputus atau tidak, atau bisa cek menggunakan multitester. Ya, koneksinya apakah memang betul-betul dia sudah terpotong atau belum. Seperti itu. Nah, kalau dia memang belum terpotong ya, contohnya belum terpotong, benar-benar terpotong jalurnya, belum terpotong sepenuhnya, udah teman-teman nyalakan ya, ternyata nggak ada perubahan, lalu teman-teman sambung ulang, baru potong yang sebelah kanan, dinyalakan lagi, masih tetap juga gambarnya double bergetar, jadi nggak berhasil. Jadi mungkin saja karena tadi waktu di sini dipotong, dia jalurnya mungkin nggak benar-benar terputus ya. Jadi itu kadang-kadang mengakibatkan tidak berhasil dipotong jalur, nggak sembuh. Nah, jadi itu alasan yang pertama. Kalau untuk kasus yang ini, tikon yang ini, karena untuk tikon yang ini, panel seperti ini biasanya keseringan tuh gambarnya double ya, gambarnya berbayang, bergetar atau bergaris-garis horizontal. Terus ada juga sering pertanyaan, TV saya gambarnya bergaris double, saya mau ganti tikonnya bang, katanya satu set komplit, apakah bisa sembuh? Nah, jadi kalau untuk gambar double berbayang bergetar, nggak ada hubungannya tikon rusak dengan layar sound. Jadi walaupun teman-teman ganti di tikon yang baru sekalipun, dia penyakitnya akan tetap sama, tidak akan bisa sembuh karena bukan tikonnya yang rusak. Karena ini di otak-atik di sini ini hanya sebagai pembuang jalur yang short di layarnya, di kacanya itu. Ya. Nah, ini untuk tikon yang model ini. Ya, lalu untuk yang model seperti ini, tikon layarnya ini dia. Ya, lalu yang kedua untuk tikon seperti ini juga sering masih banyak pertanyaan. Kalau yang seperti ini dia biasanya gambarnya ngeblank. Rusaknya biasanya gambarnya ngeblank biru. Tidak muncul gambar. Jadi ada suara, tidak ada gambar.
Nah, jadi kalau untuk kasus seperti ini, tikonnya seperti ini, kalau dia gambarnya ngeblank, jangan langsung teman-teman langsung potong jalur. Oh, ini gambarnya ngeblank, nggak keluar gambar, ini dipotong jalur langsung, dipotong. Jadi nggak bisa seperti itu, teman-teman nggak boleh langsung main potong jalur aja ya. Nah, jangan mentang-mentang oh gambarnya ngeblank, nggak muncul gambar, datang teman-teman langsung dipotong, serap. Nah, belum tentu rusak layarnya. Nah, belum tentu juga karena rusak layar dia makanya ngeblank. Nah, ya. Jadi bisa teman-teman cek dulu, yang harus di sini dicek dulu tegangan 12 volt. Di sini harus muncul dulu tegangannya 12 volt ya. Lalu cek juga di sini. Di sini tegangan 1,8 volt ya. Lalu di bawahnya sini tegangan 3,3 volt. Ini harus dicek dulu, harus muncul dulu ketiga tegangan ini. Ya. Nah, inilah syarat utama agar tikon ini bisa bekerja. Kalau dia contohnya tegangan 3,3 pun nggak muncul, jangan langsung dipotong jalur. Sia-sia, karena bukan rusak, belum tentu rusak di bagian panelnya. Artinya kalau tegangan 3,3 nya nggak muncul, berarti ada masalah di area tikon ini. Mungkin ngesot, ada kapasitor ngesot di area 3,3 voltnya, bisa juga ngesot di bagian kolom di jalur 3,3 volt. Nah, jadi jangan langsung teman-teman ponis langsung layarnya rusak, langsung dipotong jalur ya. Jadi walaupun dia sudah dipotong jalur, kalau tegangan 3,3 nya nggak muncul, maka sia-sia aja dipotong jalur, nggak bakalan muncul gambarnya. Nah, seperti itu. Kalau ketiganya ini tegangannya sudah muncul 12 volt, 1,8 ya, sama 3,3 voltnya muncul, barulah teman-teman cek tegangan P-on-nya sama P-off-nya, PGL dan PGH-nya apakah keluar atau tidak. Kalau tidak keluar tegangan PGL sama P-off-nya sama P-on-nya, jangan langsung potong jalur, cek dulu di jalur P-on dan P-off-nya ini resistansinya ke ground ya. Nah, karena mungkin juga nge-short kapasitornya di test-ponnya itu. Jadi cek dulu resistansinya ke ground menggunakan multitester ya. Nah, kalau dia memang di sini tahanannya cuma 50 ohm ya, artinya ada yang nge-short. Nah, diberesi dulu, diperbaiki di area tikonnya ini. Tapi kalau dia contohnya resistansinya 20 kilo, 15 kilo, artinya berarti memang nggak nge-short. Berarti layarnya yang bermasalah, short seperti itu. Jadi tinggal teman-teman potong jalur, potong jalurnya ya, sampai betul-betul terputus, cek dulu. Dan saat pemotongan jalur ini saya anjurkan usahakan menggunakan pisau yang paling tajam matanya. Jangan yang sudah bekas dipakai tumpul-tumpul teman-teman gores sedalam-dalamnya juga nggak boleh. Kalau ini terlalu dalam, motongnya terlalu kuat, bisa jadi jalur yang bekas potongannya itu ngesot ke ground, karena di belakang PCB ini ada juga ditanam ground di bawahnya. Nah, jadi di bawah jalur-jalur raw-nya itu ada ground di bawah. Nah, jadi begitu teman-teman terlalu kuat nekannya, nyentuh ke ground, output dari IC ini jalurnya nyentuh ke ground ya. Akhirnya teman-teman nyalakan tetap ngeblank karena dia masih tetap protek, karena jalurnya sudah nyentuh ke ground ya. Nah, jadi seperti itu. Sudah teman-teman potong, mungkin entah potongannya nggak benar-benar lepas ya, nggak benar-benar putus, lalu teman-teman nyalakan TV-nya masih tetap ngeblank ya, lalu teman-teman sambung ulang, lalu potong lagi yang sebelah kanan, dipotong, dinyalakan lagi masih tetap ngeblank. Nah, padahal tadi mungkin karena efek terlalu dalam motongnya ataupun memang belum putus sepenuhnya.
Jadi itu yang sering mengakibatkan gagal. Jadi silakan diperhatikan dulu betul-betul saat pemotongan jalur. Seperti itu kalau untuk kasus tikun seperti ini. Tapi kalau memang sudah teman-teman potong, sudah benar-benar putus ya, dinyalakan tetap ngeblank, sambung ulang, baru potong yang sebelah kanan, baru nyalakan lagi. Kalau masih ngeblank juga walaupun dia udah putus, artinya panelnya dua-dua short kanan kiri. Kalau udah short dua-dua kanan kiri, nggak bisa menggunakan trik hanya potong jalur, nggak akan berhasil. Jadi harus dihancurkan dulu shortnya di panelnya menggunakan MBR atau lato-lato ya. Untuk videonya bisa cek di video-video saya sebelumnya, ada video untuk penghancuran layar short, bisa nanti teman-teman tonton di situ. Mudah-mudahan dapat solusinya ya. Oke, lalu yang kedua, sering juga saya perhatikan banyak yang bertanya di kolom komentar mencari persamaan panel. Saya mau ganti layar bang, saya mau ganti panel, TV saya merek Panasonic, mau saya ganti pakai merek Sharp, apakah bisa? Ada juga yang komentar, TV saya merek Changhong, saya mau pasang layarnya pakai merek LG gitu, apakah bisa? Jadi untuk penggantian layar itu merek apa ke merek apa aja semuanya bisa, saling menggantikan. Jadi nggak patokannya di merek ya, walaupun contohnya teman-teman punya merek Samsung ya, layarnya pecah, jadi ada panel nganggur merek Panasonic contohnya, mau teman-teman pasangkan ke situ bisa, walaupun dia beda merek. Bisa semua saling menggantikan layarnya, asal yang perlu diperhatikan itu jumlah datanya. Nah, biasanya kalau untuk jumlah data itu yang berbeda-beda, sering TV 42 inci ke atas, ukuran 40 inci, 42 inci, 43 inci itu kadang-kadang kebanyakan teman-teman pemula mungkin bingung untuk mencari persamaan panelnya. Jadi untuk persamaan panel, kalau untuk 43 inci, kalau selagi masih pin datanya sama jumlahnya, contohnya seperti ini. Jadi kalau TV 40 inci sampai 43 inci ke atas, itu 40 inci ke atas tuh macam-macam, ada yang soketnya model seperti ini ya, ada juga model seperti ini. Nah, jadi banyak macamnya model LPDS-nya. Yang perlu teman-teman perhatikan, selagi dia jumlah pin datanya ini sama. Contohnya di sini ya, ini ada jumlah pin datanya mungkin 10 pasang dikali 2 ya, jadi 20 jalur. Ada juga yang dia jalur datanya itu 12 pasang, berarti 24 pin data. Nah, jadi kalau layarnya dia 24 pin data, kalau dia dipasangkan ke 20 pin data, itu nggak semua mainboard TV mendukung. Kadang memang di mainboardnya dia nggak mendukung panel yang 12 pin data, kalau memang bawaannya 10 pin data ya, karena memang nggak ada pasangannya. Tapi kebanyakan kalau merek Polytron itu bisa, walaupun contohnya teman-teman punya layar ya 12 pin datanya itu, walaupun dia mereknya mungkin merek Panasonic, merek Sharp, itu bisa dipasang ke TV Polytron, karena mainboard Polytron biasanya ada option tambahannya di mainboardnya itu. Nah, jadi bisa dipasangkan yang 12 pin data. Nah, jadi intinya mencari persamaan panel itu, selagi masih pin datanya sama, bisa saling menggantikan. Nah, jadi itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, sering bertanya, saya mau beli spare part bang, katanya. Saya mau beli spare part, saya mau pesan. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau beli spare part,
yang butuh spare part seputaran TV ya, bisa pesan dari nomor WhatsApp saya. Di profil ada, nanti bisa teman-teman beli dari toko online ya, ada di Tokopedia dan Shopee. Kalau di Tokopedia itu namanya lapaknya Martiet ya, bisa nanti teman-teman cek di sana. Saya selalu biasanya kirim barang itu melalui pihak ketiga, Rekber ya, supaya lebih amanah. Jadi barang-barang yang teman-teman beli bisa dites dulu ya. Jadi segitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat kali ini. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk yang belum sempat saya balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.